saya akan memperingatkan Gus Taufik ya untuk men-take down ya ucapannya ya. Ini udah somasi pertama nih ya, secara lisan somasi pertama ya. Nanti baru tertulis ya, baru nanti saya LP kan kalau memang perlu di LP kan. Karena kami sudah merasa bahwa kami itu telah mati. Saya sendiri yang merasakannya itu, misalkan hidup saya pun sudah nggak hidup lagi, saya seakan-akan sudah mati, tidak ada lagi. Ya karena memang kami dibesarkan dari hasil pertanian itu sendiri. Tanpa ada pertanian itu ya kami nggak bisa apa-apa. Ya itu, jadi betul-betul Bapak punya garapan dari punya hak garapan di lokasi tersebut. Akal permasalahan dengan PT Pertiwi Lestari. Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita akan meliput dan investigasi ke daerah Kerawang, guys. Tepatnya Kerawang Barat, desanya Desa Teluk Jambe. Nah, di sana ada permasalahan nih, guys. Permasalahannya seperti apa? Langsung saja kita bertanya kepada Ketua Kelompok Tani, yaitu Bapak Antonius Tejo. Seperti apa permasalahan dan kronologisnya? Yuk, kita simak. Selamat siang, kami sampaikan untuk semua, khususnya para petani yang ada di wilayah Kabupaten Kerawang ini dan tepatnya di Kota Tandingan. Jadi sedikit perlu kami sampaikan bahwa kami petani yang pernah mendapatkan SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang waktu itu dijabat oleh Ibu Siti Nurbaya, melalui perjuangan kami, karena pada waktu itu kami menempati tempat wilayah ini masih di bawah naungan BUMN Perhutani. Makanya kami terdesak oleh salah satu perusahaan, yaitu PT Pertiwi Lestari. Akhirnya kami mau nggak mau, kami harus mengadu, menyampaikan keluhan kami ke negara. Pada waktu itu kami ke pemerintah pusat, di hadapan istana kami menyampaikan beberapa keluhan kami, dan pada akhirnya pada bulan Mei tahun 2017 kami dipanggil mewakili para petani masuk ke istana ketemu dengan Bapak Presiden. Singkat cerita, akhirnya Bapak Presiden memerintahkan kepada staf-stafnya, khususnya kementerian yang terkait, memberikan fasilitas kepada kami, yaitu SK, sifatnya izin pemantauan hutan perhutanan sosial atau IPHPS, yang ada di Kota Tandingan, khususnya di Kecamatan Teluk Jambe, Kerawang Barat ini, seluas 1.566 hektar. Pada tahun 2017 melalui SK kami, yaitu SK nomor 5320 garis miring Menehlaka strip PSKL strip PSL titik kosong garis miring 10 tahun 2017, tepatnya tanggal 16 Oktober tahun 2000, seluas 1.566 hektar. Akhirnya juga karena di wilayah kami kebelah kereta cepat Jakarta-Bandung, akhirnya SK kami berkurang dari 1.566 menjadi 1.544,5 hektar yang sampai saat ini kami pegang melalui gabungan kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu atau GKMTB. Jadi yang ditunjuk hasil musyawarah seluruh masyarakat bahwa kami dipercayakan untuk memimpin kelompok tani ini sampai detik ini. Jadi kalau ada pengakuan-pengakuan dari pihak lain yang mengatasnamakan SK tersebut dimiliki oleh mereka, kelompok lain tidak bisa kami sebutkan, itu pernyataan tidak benar. Apalagi mengatasnamakan mereka memiliki dari tahun 2017. Begitu Pak, secara singkatnya. Jadi SK kami itu diserahkan melalui tangannya
Bapak Presiden waktu itu dijabat oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Muara Gembong. Inilah SK kami, dan ini bukti penerimaan melalui Ibu Remiati. Kebetulan ini beliau sudah almarhum, dan kebetulan ini juga istri saya dari ketua, itu namanya Ibu Remiati, Pak. Jadi buktinya begitu. Jadi kalau ada yang memasukkan atau mengatasnamakan bahwa kelompok lain yang menerima dari tahun 2017 itu adalah pernyataan yang sangat bohong dan sangat dipalsukan. Apalagi ini sudah mengundang menteri loh, Pak. Ya, jadi kok sampai segitunya? Begitu, Pak, kira-kira yang bisa kami sampaikan dari ketua. Mungkin bisa disampaikan juga dari ibu-ibu. Ini para pelaku pejuang kami, Pak, yang sangat panjang. Bahkan kami juga sampai diintimidasi, sampai di penjara, sampai banyak yang meninggal di dalam perjuangan kami. Mereka itu yang mengatasnamakan yang sekarang ini dia menerima SK dari tahun 2017 itu, pada waktu itu belum ada namanya kelompok tani lain selain kami, Pak. Begitu, Pak. Ya, Mas Tejo izin bertanya nih. Kemarin belum lama ini ada kunjungan dari Menteri Kehutanan Raja Juliantoni beserta Menteri Kebudayaan Bapak Fadli Zon, ya kan, yang rencananya akan menggunakan lahan sebagai ketahanan pangan nasional gitu ya. Namun kok tidak ada di sana nama Bapak Antonius Tejo nih, ya kan? Sedangkan Bapak Antonius Tejo merupakan ketua, ya kan, ketua kelompok tani yang sah dan menerima SK gitu. Malah yang muncul di media tersebut adalah Bapak Taufik gitu ya, atau Bapak Haji Taufik gitu ya. Gimana nih ceritanya bisa seperti ini nih, Mas Tejo, bisa dijelaskan? Kalau tanggapan kami tidak salah. Kalau memang itu program pemerintah, apalagi Bapak Presiden kan menyampaikan untuk menopang ketahanan pangan. Kalau untuk segala sesuatu menopang ketahanan pangan, kami selaku petani sangat setuju sekali. Cuma yang kami permasalahkan, kedatangan Bapak Menteri di sini kok bukan tepat pada tempatnya, atau mungkin salah alamat, kira-kira gitu. Karena pemegang izin yang sah adalah kami, Pak, bukan mereka. Itu, Pak. Wah, kok bisa seperti itu ya, Mas Tejo gitu ya? Padahal Mas Tejo sendiri gitu ya yang memiliki SK dari Presiden Joko Widodo gitu untuk bisa memanfaatkan lahan sebanyak sekitar 1.500 hektar gitu ya kan. Nah, tapi yang muncul di permukaan tuh malah Haji Taufik gitu ya kan. Gimana nih langkah-langkah yang akan Mas Tejo lakukan nih terhadap pemerintah gitu ya, khususnya kedua kementerian tersebut ya kan, tidak meng-cross check kembali gitu loh, bahwa data yang ada gitu itu data yang salah gitu. Seharusnya Mas Tejo yang ada di sana gitu. Gimana nih langkah-langkah selanjutnya, Mas Tejo? Kami mewakili dari seluruh petani yang menyampaikan itu nanti akan kami kembalikan kepada Dewan Pembina kami, nanti yang akan mewakili, sekaligus dia juga sebagai penasihat hukum kami di kelompok tani ini, yaitu Bapak Muarakarta Simatupang dan Bapak Anton Sirte, nanti yang akan mewakili kami untuk menyampaikan apa setelah kami atau nama kelompok tani di serobot orang lain itu, ya kami serahkan khususnya kepada Dewan Pembina kami penasihat kami, Pak. Pemirsa gitu ya, tadi kan kita sudah mendengar nih keterangan dari Ketua Kelompok Tani Bapak Antonius Tejo. Nah, tapi kan kita sebagai media, kita harus melakukan investigasi gitu kan, tentang kebenaran ya atau data-data yang disampaikan oleh Mas Tejo gitu. Kita melakukan investigasi nih di daerah Teluk Jambe gitu. Kita menemui beberapa para petani, terutama petani ya yang terlibat langsung nih pada saat berdemo di istana gitu, terus melakukan aksi mengkubur diri gitu ya kan. Nah, kita langsung aja nih tanya-tanya nih kepada para petani yang menjadi pelaku gitu sejarah terbitnya SK dari Bapak Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kehutanan pada saat itu.
ya kan? Silakan kita lihat pernyataan dari para petaninya. Oh, saya Bapak Bode. Asli berjuang dari konflik. Saya yang capek, nggak ujuk-ujuk keluarnya SK, nggak ujuk-ujuk kita ada masuk listrik juga ke sini, ada jalan juga ya agak beneran gitu, tanpa ada konflik. Sekarang jadinya sesudahnya konflik ini luar garis dari saya, ya banyak orang ngaku-ngaku orang berjuang. Padahal aslinya itu bukan berjuang, orang luar. Orang nggak tahu. Yang aslinya ini saya. Sampai di penjaranya juga 2 kali saya. 2 kali penjara. Merebutan ini. Jangan-jangan si Bani penjara. Kalau namanya orang konflik, misalnya nyawanya juga ulah dinekatkan. Saya juga nggak senang lah, nggak enak. Kalau misalnya diserobot-serobot sama oknum nggak bertanggung jawab, saya nggak senang. Saya orang paling capek. Tapi saya tetap aja orang tani ya, tetap aja. Dangsak sama susah aja sini. Yang penting saya dari pemerintahan cobalah minta dibantu segala benih-benih apa yang dianjurkan supaya pupuk petani supaya ada kemajuan, Pak. Jangan kayak gini. Nama saya namanya Ibu Eri. Saya berasal dari Pasir Ripis, Desa Margakaya, Kabupaten Karawang Barat. Saya tahu konflik ini sejak dari tahun 2016. Kami udah berjuang melawan Pertiwi Lestari. Waktu itu sampai kami kadang mau usaha apa nggak bisa karena kan diganggu sama perhutani. Jadi kami berinisiatif ke Jakarta berjuang untuk biar kami tenang hidup di desa ini. Tahunnya kami berjuang lama dari tahun 2016, dikasihlah kami SK 2017 langsung dari Presiden. Akhirnya kami aman. Tapi tahu-tahunya sekarang banyak sekali oknum yang datang dari sini, bukan kami kan dari GKMTB. Tahunya sekarang banyak lagi organisasi yang banyaklah organisasi yang muncul. Padahal kadang saya pikir siapa yang berjuang, siapa yang memiliki, siapa yang enak. Padahal kita tahu kan dari awal kita yang berjuang untuk kebun ini. Taunya orang sendiri yang menerima enaknya sekarang. Itulah kadang mau masang listrik juga ini melalui ini, jadi kita jadi pusing karena kita kan tahu kita yang berjuang kok orang lain yang menikmati. Itu aja ya, harapan saya biar diperbaikilah kampung kami ini biar sejahtera. Siapa yang sebenarnya yang mendapat SK, apakah GKMTB apa orang lain, biar kami tahu. Karena kadang juga kami sakit hati karena kami yang berjuang kok kami yang mau diintimidasi. Itulah kesahnya kami. Tapi ya harapan kami biarlah kampung ini, Pasir Ripis ini lebih sejahtera lagi, lebih aman, maju, dibantulah dalam segi pupuk lah, tanaman lah, biar kami lebih maju. Barusan kita sudah mendengar nih pernyataan dari beberapa petani yang terlibat langsung saat terjadinya konflik dengan pengusaha dan juga ikut berdemo nih di istana. Balik lagi nih kita ke kasus yang kemarin gitu, bahwa ada seorang yang bernama Haji Taufik gitu ya, mengklaim dirinya sebagai Dewan Pembina kelompok petani yang diketuai oleh Bapak Antonius Tejo. Nah, gimana nih kelanjutannya gitu ya kan? Dan himbauannya kepada mereka seperti apa? Kalau mereka organisasi atau perkumpulan yang lain itu berdiri sah-sah saja, Pak. Tetapi tadi kalau memiliki SK itu saya rasa mereka sampai detik ini tidak ada yang memiliki SK. Karena tidak mungkin negara akan memberikan SK itu kepada 2-3 orang atau kelompok, nggak mungkin. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang memberikan kelompok lain sah-sah saja. Tapi
kelompok yang diberikan mandat dari negara hanya kami, yaitu GKMPB tadi, melalui perjuangan kami yang dulu kami pakai nama Serikat Tani Teluk Jambi Bersatu atau STTB. Karena negara tidak boleh memakai nama serikat, karena serikat itu pergerakan massa, maka kami disuruh bentuk kelompok lain. Itu yang disuruh bentuk bukan mereka-mereka Pak, tapi kami. Makanya dalam waktu 2 hari kami usung nama Gabungan Kelompok Tani atau GKMPB itu, dan disetujui pemerintah. Akhirnya terbitlah SK melalui kelompok tani GKMPB tadi. Itu Pak. Harapan kami ya, kami tetap minta kepada negara jangan sampai, apalagi Pak Menteri ini loh. Pak Menteri kok sampai dibodoh-bodohin, sampai dibujuk harus ke Kerawang, bahwa dia ya yang punya SK itu dasarnya dari mana. Kami sendiri pemangku atau pemegang SK tidak dikasih tahu ini ceritanya gimana, kan itu arahnya orang nyerobot, orang cari panggung lah kira-kira. Nah tujuannya apa? Ya kami selama ini kata Pak Presiden kan diam, difitnah. Ya tapi kami kan nggak bisa diam begitu saja Pak. Kami sudah merasa sangat terganggu. Kami tidak bisa nyaman, petani-petani kami, untuk melakukan kegiatan kami sebagai penerima SK. Di dalam SK itu ada pertanian, perikanan, perkebunan, agrowisata. Tetapi kalau semua memang mau bareng-bareng mengelola, memajukan untuk apalagi program ketahanan pangan, ya harus dalam satu tujuan dong, satu wadah, yaitu kepada kami. Apalagi listrik ini kan kami usung bersama beliau-beliau loh Mas. Ada Pak Sani, ada Pak Muarakarta Simatupang, ada Pak Anton yang sampai kami tembus ke DPD. Itu juga orang yang pertama masuk ke Kerawang itu yang bawa kami, bukan siapa-siapa. Ya Kak pikir-pikir kayak apa, nempel sana nempel sini itu kan kurang bagus menurut saya. Makanya ini perlu diklarifikasi. Makanya negara harus tahu yang sebenarnya mestinya dicek secara jelas bahwa penerima SK itu siapa. Itu aja Mas. Guys, investigasi kita tidak cukup sampai di sini saja. Nah, tim investigasi kita berhasil menemui orang yang terlibat langsung terhadap terbitnya SK dari Menteri Kehutanan ini. Ya, siapa dia? Namanya Mat Sani. Malah dia tahu persis nih ya siapa Haji Taufik. Dan katanya beliau, Haji Taufik itu baru dikenalkan kepada Bapak Antonius Tejo. Belum lama guys. Kenapa dia bisa mengklaim dirinya sebagai Dewan Pembina? Kita langsung saja tanya dengan Bapak Mat Sani. Saya tuh kenal Pak Tejo di era 2016 dan sama keluarganya saat itu lagi berdarah-darah keadaan Pak Tejo. Lantas karena kita ada jalur untuk menghidupi teman-teman yang di pengungsian, alhamdulillah kita ada jalan lah untuk jaminan hidupnya. Nah, entah setelah alhamdulillah dapat di Muara Gembong dapat SK dari Presiden, saya pikir masyarakat sini sudah akan tinggal landas untuk ekonominya. Nah ini yang kekecewaan saya, yang dapat berita terakhir karena ada yang membawa orang yang mengaku menerima SK, padahal yang mengenalkan saya terhadap orang ini bersama Pak Tejo dan ada orang dari lingkungan hidup sini, itu mereka akan bersaksi. Mereka tuh dikenalkan di era 2021. Tiba-tiba ada mereka klaim dia yang memegang itu. Ini agak menggelitik buat saya untuk saya kesini lagi gitu Pak. Begitu. Ya untuk kembali lagi ya membackup Pak Tejo dan kawan-kawan di sini menegakkan apa yang benar sebenarnya terjadi gitu. Jangan tiba-tiba sudah jadi ada SK tiba-tiba diakui gitu. Ini mereka ini kita belum mengentaskan kok tiba-tiba sudah ada lagi orang yang memersalkan masalah yang baru lagi gitu loh. Kalau boleh tahu nih gitu. Bagaimana sih Pak suasana pada saat itu di Desa Teluk Jambi? Apakah sudah seperti sekarang atau berbeda Pak? Jauh berbeda dengan yang sekarang? Sangat gelap gulita. Kalau pakai motor kita melintir-melintir di sini Pak. Iya. Iya. Dia sempat saya jatuh juga dari rumah Pak Tejo naik ke atas itu karena hujan.
Ya, jadi kita ini bukan untuk cerita cengeng atau apa, tapi kok ada orang yang tega mau tiba-tiba potong Kompas gini ya, itu saya aneh juga gitu. Jadi ya terpaksa saya turun lagi untuk membackup apa yang sebenarnya terjadi gitu. Justru saya dari dulu itu memperkenalkan Pak Tejo dengan beberapa orang yang punya link untuk investor untuk meningkatkan ekonomi rakyat sini, Pak, warga petani sini. Itu tujuannya. Ya syukur kalau pemerintah dengan untuk ketahanan pangan ini untuk menggunakan lahan ini ya silakan. Pasti masyarakat petani pun setuju karena untuk kesejahteraan mereka juga itu loh, Pak. Intinya kesejahteraan mereka. Kita panggilkan lagi nih Bapak Anton Sihite. Ya, Bapak Anton Sihite juga tahu banyak nih, ya kan, tentang masalah pertanahan dan masalah petani yang ada di Teluk Jambe ini. Nah, malah Pak Anton juga yang membawa para petani ini menemui anggota dewan, anggota DPR gitu ya, untuk bisa mendapatkan fasilitas umum seperti aliran listrik. Wah, keren. Sekarang sudah ada, para petani sudah menikmati usaha dari Pak Anton dan rekan-rekan petani Teluk Jambe yang meminta untuk mendapatkan pasokan listrik. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Sebenarnya ini kan sudah berlarut-larut ya. Kalau bicara dapat SK 2017, kita bisa hitung ke sekarang sudah berapa puluh tahun. Namun saya lihat di sini kan ada dalangnya, ada operatornya kan gitu, yang tidak bisa membuat mereka ini nyaman di sini gitu. Kira-kira 3 tahun 4 tahun yang lalu kita di sini ada sedekah bumi, kemudian juga kita di sini ada menguatkan perkumpulan di sini tuh sangat baik. Namun akhir-akhir ini ada seperti apa kata teman-teman di awal tadi, ada yang mengaku bahwa dia yang dapat SK. Nah, ketika rapat kita dengan Dinas Perhutani Lingkungan Hidup di salah satu hotel di Jakarta, saya pertanyakan dan saya yang bicara langsung di sana bahwa pemerintah itu menyerahkan SK ke namanya Pak Sutejo. Nah, lalu SK ini kan belum dicabut tuh sama pemerintah atau belum dibatalkan. Kemudian ada kelompok-kelompok lain. Nah, terbentuknya kelompok lain ini ketika mungkin Pak Tejo ini tidak sejalan dengan mereka-mereka ini. Sehingga dibentuk sama mereka kelompok lain, dibentuk satu lagi kelompok lain. Nah, harusnya di sini pemerintah harus tegas bahwa apapun yang kami akui adalah SK yang kami serahkan ke Pak Tejo. Kemudian pemerintah itu akan merangkul Pak Tejo sebagai penyerah lahan di sini. Mereka merangkul Pak Tejo, kemudian dibina yang lain ini, gitu loh. Bukan dibuat jadi beradu domba, bukan dibuat jadi ini supaya satu konflik, supaya dibuat ini menjadi satu lahan yang memang tidak kondusif buat masyarakat. Nah, kalau hanya berkonflik aja, kasihan petani-petani ini. Gitu. Di mana mereka nyamannya mau bertani, bisa sejahtera penghasilannya, bisa ada hasil buminya, sementara mereka bertahun-tahun di sini. 3-4 tahun yang lalu, saya yang ngurus listrik. Ya, saya bawa Pak Tejo ini dengan beberapa teman, saya bawa ke DPR. Saya bicara di situ saat itu, hanya 60 kilo dari ibu kota negara masih ada yang gelap gulita di sini. Saat itu bahkan mereka air aja nggak maksimal karena nggak ada listrik, nggak ada pompa, air tak ada hujan. Kalau hujan mereka nampung, kemudian itu yang dipakai masak, itu dipakai nyuci dan sebagainya. Nah, ketika saya teriak, bahkan sampai saya datangin ke cabang PLN Kerawang, saya dengan Pak Karta sebagai dari hukum saat itu nanganin ini, ya mereka bisa melihat alasannya hutan itu tidak bisa dipasang listrik, tapi di sana ada manusia. Ada orang, ada petani, mereka butuh keterangan, mereka butuh layak hidup gitu loh. Sehingga dengan kita susah payah itu PLN menyambung lah seperti yang sekarang ini. Nah,
Lalu dengan udah disambung begini yang menikmati siapa? Toh warga-warga sini, masyarakat sini. Nah lalu mereka bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya? Ya harus ada dibina dari pemerintah. Kalau mereka sendiri mah nggak cukup. Banyak kebutuhan mereka ini yang mungkin pemerintah ini tidak memberikan apa ya, sebangsa subsidi lah. Artinya apa sih yang cocok di sini ditanam? Kita ini kan banyak, insinyur pertanian kita ada. Apa yang cocok kira-kira bisa mensejahterakan masyarakat di sini? Jadi tidak sia-sia SK yang diberikan pemerintah itu untuk dikelola saudara-saudara kita di sini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau mereka sejahtera, negara juga akan baik, aman, tidak ada yang teriak-teriak. Bang Anton Sihite, barusan kita juga sudah mendengar nih masukan dari para petani Teluk Jambe Kerawang Barat ini. Intinya mereka ingin hidup damai, bisa bercocok tanam dengan baik tanpa ada gangguan dari manapun, ya. Dan mereka juga terbuka nih terhadap pemerintah yang mau gitu ya, peduli terhadap petani di Teluk Jambe ini. Entah itu memberikan bansos, pelatihan, pemberian bibit, tanaman, terus juga mendapatkan pupuk yang murah gitu ya. Nah, gimana nih menurut Bang Anton ya, masukan dari para petani ini? Kemungkinan besar setelah langkah ini, tadi saya lihat, kita akan coba nanti mengevaluasi ini kembali ke instansi terkait lah, khususnya mungkin nanti Departemen Pertanian, apa sih yang bisa disumbangkan ke sini, itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kan ada yang kita lihat juga berkaitan dengan hadirnya menteri beberapa waktu yang lalu di sini. Ini juga kan kalau saya lihat kan peta konflik gitu loh. Kenapa yang didatangin Pak Menteri itu bukan orang penerima SK? Harusnya kalau si A yang penerima, si A yang didatangin. Yuk saya kasih sekian ratus hektar ini, hasilnya mana? Seperti apa kesejahteraan? Apa yang sudah dapat kamu buat? Lalu akan dia jawab, saya gimana Pak? Nggak ada bahannya, nggak ada bibitnya, nggak ada pupuknya, nggak ada ininya. Nah ini harus pemerintah jeli. Bukan menjadi menari digendang orang, di pesta orang gitu loh Pak. Ini saya kira langkah salah. Jadi kalaupun ada akhir-akhir ini yang mengaku-ngaku, saya kira dari pihak pemerintah, khususnya pemberi SK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani, perlu mengevaluasi atau membuat duduk sama, supaya tidak terjadi konflik lagi di lapangan seperti yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu. Kemudian pemerintah itu juga tidak salah tujuan gitu loh. Kalau yang mendapat itu si A, ya si A lah yang dibina. Jangan arahan-arahan ke B atau C. Sekalipun itu orang yang salah, tetapi ini saya kira pemerintah sudah melakukan langkah salah. Saya perlu tegaskan itu kepada yang mengaku-ngaku juga menerima SK, menjadi di situ ada pembina penasehat dari 2017. Ini segera diklarifikasi. Ini saya kira tidak sesuai dengan SK yang diterima Pak Tejo. Sebagaimana semestinya yang saya sampaikan tadi itu, belum ada pencabutan, belum ada pembatalan. Yang sah menerima SK itu adalah Saudara Antonius Sutejo. Itu saya kira Pak. Jadi pemerintah harus bisa melihat ini dengan jeli dan coba diajak duduk bareng agar jangan tidak salah seperti yang sudah kita lihat di media beberapa hari yang lalu Pak. Kan mereka punya arsip di kantornya. Pada tahun 2017 SK ini diserahkan ke siapa, seluas berapa. Lalu mereka evaluasi gitu loh. Bukan ditampung di tempat yang lain. Bagaimanapun ini saya kira salah. Pemerintah ini memberikan bantuan salah, memberikan arahan yang salah kepada orang yang tidak menerima SK. Ini perlu diklarifikasi supaya benar-benar sasaran itu tepat kepada penerima SK, kemudian juga kelompok taninya bisa bekerja, mereka hidup sejahtera, mereka bisa hidup seperti petani-petani lain, bisa duduk bareng untuk sama-sama. Saya kira seperti itu. Nah, Bang Muara Simatupang, kita dapat info nih bahwa Abang juga sebagai Dewan Pembina di kelompok tani pimpinan dari Bapak Antonius Tejo. Nah, dengan adanya kasus atau peristiwa ini Bang, nah apa nih ya kan antisipasi atau langkah-langkah yang akan Abang lakukan
untuk melindungi kelompok tani yang ada di Teluk Jambe, Kerawang Barat ini, Bang? Jadi kalau cerita pembina, yang mengaku pembina di sebelah itu dulu sama-sama saya deklarasi, ketua umumnya Antonius Sutejo, saya ketua Dewan Pembina. Tapi kalau dia ngaku lagi ketua Dewan Pembina di sana dan penerima SK yang namanya Gus Taufik, saya bilang, saya peringatkan, jangan jual-jual organisasi orang. Kalau mau di dalam sini ya balik, back home namanya, ya. Jangan bawa Pak Menteri, 2 orang lagi mengaku dia penerima SK dan dia ketua Dewan Pembina. Dari mana udah salah kaprah? Karena kebanyakan ngomong, banyak bohongnya. Nah, jadi di sini ada Pak Antoni Sutejo, ketua GKT MTB, ya. Ada Pak Sani yang memperkenalkan si pembina di seberang itu kepada Pak Tejo. Beliaulah, Pak Sani inilah yang membawa Gus Taufik ke Pak Tejo. Tahu-tahu dia muncul di sana, dia sebagai ketua Dewan Pembina. Di sini juga ada Pak Anton Sihite, ketua Dewan Penasehat. Sebenarnya organisasi ini bagus, rapi, dan terstruktur baik, ya, seperti ormas yang diatur dalam undang-undang. Nah, tapi karena begitu luas lahan ini, Pak Ketua Umum kita, Pak Tejo, itu mempersilahkan kalau mau mengolah untuk ketahanan pangan, silakan. Cuman jangan mengaku-ngaku pengurus, ya. Kalau mau mendatangkan menteri, ya kulo nuwun izin kepada kami. Bukannya kami juga nggak bisa mendatangkan Pak Menteri. Begitu pesannya Pak Tejo. Cuman kan semua ada mekanismenya. Nah, saya nggak tahu Pak Menteri ini dibisikin apa kok bisa datang ke kampung kami tanpa kami diberitahu. Nah, ini kan berarti ada oknum-oknum, ya, yang memprovokasi seolah-olah dialah penerima SK dan dialah yang bisa mengatur di sini. Salah, Pak Menteri ini juga perlu mempertanyakan kepada yang mengaku-ngaku dan yang membawa Pak Menteri ke sini. Kami setuju sekali, ya, dengan ketahanan pangan dan mau ditanam apa, karena ini kan memang untuk ketahanan pangan, perkebunan, pertanian, peternakan, agrowisata, dan lain-lain. Yang jelas tidak boleh diperjualbelikan. Nah, SK itu jelas diterima Antoni Sutejo itu 2017 dengan perjuangan dari 2013. Ini bapak-bapak kita pelaku-pelaku, masih ada ratusan lagi. Cuman karena memang status petani, mereka jam segini masih di kebun untuk sesuap nasi. Nah, himbauan saya memang Pak Pemerintah nggak boleh tutup mata juga. SK diberikan, pupuk dan bibit juga harus diberikan. Jadi tidak dilepas begitu aja. Karena kita pun membawa investor nggak mudah. Karena menyangkut adalah kepentingan rakyat banyak. Kepentingan petani yang cukup banyak. Nah, inilah salah satu yang memang kehadiran saya ini untuk mengklarifikasi supaya jangan ada 2 pembina di satu organisasi. Bang Muara Karta Simatupang, Abang kan sebagai ketua Dewan Pembina di kelompok tani Teluk Jambe, pimpinan dari Bapak Antonius Tejo. Nah, Bang, untuk melindungi, ya kan, para petani di Teluk Jambe ini, nah, langkah hukum apa nih yang akan Abang lakukan, ya, terhadap Haji Taufik yang mengaku sebagai Dewan Pembina dan mendatangkan menteri ke Desa Teluk Jambe? Saya akan memperingatkan Gus Taufik, ya, untuk men-take down, ya, ucapannya, ya. Jangan berulang kali kemana-mana mengaku pembina, mengaku yang mengurusi tanah ini. Semuanya kan ada hitung-hitungannya. Saya tahu ini pasti urusan duit di belakang nih. Maka dia menjual namanya seolah-olah pembina supaya investor datang ke dia. Salah, ya. Mudah-mudahan Pak Menteri nanti panggil dia, diingatkan, lu jangan jual-jual nama gua loh. Lu bawa gua ke tempat yang salah. Tapi kita sangat setuju. Dalam waktu dekat kita akan undang Pak Menteri. Kita resmi organisasi ini akan membuka lahan untuk ketahanan pangan, membantu pemerintah kita. Dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Apakah akan melakukan somasi atau langsung, Bang, membuat LP kepada Gus Taufik atau Haji Taufik ini, Bang? Ini udah somasi pertama nih, ya. Secara lisan somasi pertama, ya. Nanti baru tertulis, ya.
baru nanti saya LP kan kalau memang perlu di LP kan. Atau memanipulasi cerita. Bang, kemarin itu kan beritanya rame Bang, para media itu meliput gitu ya kan, peristiwa pencanangan penanaman sorghum Bang di Teluk Jambe, Kerawang Barat ini Bang. Dan itu pun dihadiri Bang oleh 2 orang menteri, ya, satu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang kedua Menteri Kebudayaan yaitu Bapak Fadlizon. Nah, beritanya sudah terlanjur nih Bang, menyebar gitu kan, viral juga gitu Bang. Nah, terhadap media-media yang sudah terlanjur Bang gitu kan, memberitakan ketidakbenaran ini, seperti apa nih Bang langkah hukumnya? Ya, saya pikir coba dievaluasi kembali, karena ada hak tanya kan, ada hak jawab kan. Coba dipertanyakan kembali dalam kapasitas apa dia bicara sebagai pembina, ya. Tapi kehadiran Pak Menteri kami welcome, ya. Dalam waktu dekat kami akan undang lagi, bahwa kami akan membuka lahan yang cukup besar dan memang membantu ketahanan pangan di bawah pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto.